Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatiningsi SPD. Dalam hal ini saya mengemban amanat untuk menjadi Ketua Kompetensi Keahlian Analisis Pengujian Laboratorium untuk masa periode 2021-2022. Nah, untuk kalian saya ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 7 Bandung di program keahlian analisis pengujian laboratorium. Untuk pembelajaran kita ada pembelajaran teori dan pembelajaran praktikum. Pembelajaran teori akan dilaksanakan secara daring sesuai dengan kebijakan yang sudah diambil oleh SMK Negeri 7 Bandung, di mana pembelajaran secara teori ini akan dilaksanakan melalui Google Classroom, WhatsApp Group, kemudian melalui Google Form atau Zoom Meeting, Gmeet, dan seterusnya. Nah, adapun untuk pembelajaran praktikum atau nanti akan disebut dengan bahasa PTM, pembelajaran tatap muka, itu tidak bisa dilaksanakan di rumah, tetapi harus berada di laboratorium. Nah, hari ini saya sudah berada di salah satu laboratorium analisis pengujian laboratorium kimia, yaitu di Laboratorium Kimia Instrumen, di mana di dalam laboratorium ini banyak sekali peralatan-peralatan yang memang digunakan dan akan disiapkan untuk menjadi peralatan EdgeSpan. Silahkan. Ini adalah salah satu jenis peralatan yang kita miliki, yaitu GC atau gas kromatografi, di mana di sini kalian akan bisa menganalisis dari bentuk gas atau bentuk yang lain gitu ya. Boleh silahkan diperhatikan, ini adalah gas kromatografi. Berikutnya, ini adalah alat yang berikutnya adalah AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer. Ini peralatannya, ini juga untuk menganalisis unsur atau kandungan dari beberapa zat. Sedangkan alat ini adalah alat spectrophotometer UV vis. Seperti kita perhatikan bahwa kita memiliki peralatan ini juga untuk menentukan kadar dari beberapa unsur atau zat yang akan kita cari atau kita analisis. Ini adalah salah satu peralatan sebagai peralatan penunjang untuk kegiatan kalian bekerja di laboratorium. Ini namanya neraca analitis. Neraca analitis dengan ketelitian 4 digit di belakang koma. Ya, jadi ketika kalian bekerja, terutama di mapel, beberapa mapel yang sudah mapelnya di kelas 11 atau kelas 12, pastilah menggunakan neraca analitik seperti ini, karena memang membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Jadi tolong kalian perhatikan seperti apa bentuk neracanya. Ya, saya sudah berada di lab kimia analisa. Mapel ini biasa nanti kalian akan dapatkan di mapel AKK, analisis konvensional kuantitatif ya, atau analisis kuantitatif konvensional atau AKK. Sebelum kita memasuki lab, kita seperti biasa harus mengetahui juga tata tertib untuk berada di lab. Dan di sini ada beberapa jenis tata tertib cara menimbang, kemudian tata tertib cara menggunakan beberapa peralatan. Ini salah satu contoh adalah peralatan furnace. Ini juga nanti digunakan di dalam mapel AKK. Ini namanya furnace. Ini suhunya bisa sampai 1200 derajat Celcius. Dimana kalau ketika mau ini biasanya digunakan dalam proses gravimetri. Nah, sebelum ditimbang biasanya masuk dulu ke sebelum masuk ke furnace biasanya harus kondisinya ini ya. Ini juga alat untuk inkubator gitu ya, untuk proses misalkan untuk pengeringan alat, pengeringan bahan gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan inkubator atau alat untuk mengeringkan. Kemudian juga ada Nah, ini adalah foam head atau
tempat untuk mereaksikan bahan-bahan kimia yang beresiko tinggi, atau terutama biasanya bereaksi-reaksi yang memiliki konsentrasi yang sangat tinggi, atau nama lainnya adalah lemari asam. Ini adalah lemari asam. Ini biasanya digunakan untuk praktikum yang menggunakan bahan-bahan yang konsentrasinya yang lebih tinggi atau yang pekat. Kemudian setiap alat akan selalu setiap lab akan selalu dipenuhi atau ada lemari-lemari bahan, kemudian juga ada peralatan gelas. Biasanya peralatan gelas itu sudah tersimpan di dalam lemarinya masing-masing. Nah, ini akan sudah tersimpan di dalam lemarinya masing-masing, sehingga kalian tinggal pakai, gitu ya. Dan dalam praktikum atau PTM di kita memang tidak berkelompok, tapi sudah mandiri, praktikumnya sendiri-sendiri. Jadi itu udah menjadi tanggung jawab setiap orang, setiap person, setiap siswa yang menjadi siswa SMK Negeri 7 Bandung, ya. Ini adalah lab yang kedua. Sebenarnya masih ada beberapa lab yang akan Ibu perkenalkan, tapi barangkali mungkin sehubungan dengan waktu kita sambil berjalan saja. Nanti kalian akan mengenal ada lab proksimat, ada lab mikrobiologi, ada lab TDPLK, kemudian ada lab AKD, ya. Dan itu semua akan kalian gunakan selama kalian menjadi siswa SMK Negeri 7 Bandung. Yuk, siapa yang tertantang kalian bekerja di lab, gabung dengan saya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.